Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanipar. Saya mahasiswa Pasca Sarjana UHAMKA. Sekarang sedang mengambil program studi pendidikan dasar. Nah, sekarang saya akan membuat konten video itu berkaitan dengan tema kualitas pendidikan di Indonesia, yang mana pada saat ini kita sama-sama mengetahui bahwa pendidikan adalah suatu hal yang terpenting dalam kehidupan seseorang. Dengan pendidikan dapat menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Meski tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetap menjadi kebutuhan manusia. Bakat, keahlian, dan segala hal itu dapat dibentuk dan berkembang dan terasah melalui sistem pendidikan. Nah, selain itu, jenjang pendidikan juga menjadi tolak ukur setiap manusia. Maka dari itu, setiap negara di dunia pasti akan berusaha menerapkan sistem pendidikan yang memiliki sistem yang sebaik-baik mungkin. Itu oke. Selanjutnya itu bagaimana kita bisa melihat uh, kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, kita bisa lihat dari data hasil dan sensus penduduk tahun 2020. Pada data ini menunjukkan bahwa lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun pada data BPS pada tahun 2021 mencatat bahwa pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Padahal anggaran pendidikan di Indonesia setiap tahunnya mencapai sekitar 550 triliun atau 20% dari APBN. Tetapi hasilnya menjadi negara yang kualitas pendidikannya salah satu rendah di dunia. Sangat kita sayangkan dengan APBN yang dikeluarkan oleh negara untuk pendidikan, namun Indonesia masih dalam kategori kualitas pendidikan yang rendah. Nah, itu juga bisa kita lihat dari hasil tes PISA. Nah, tes PISA ini biasanya dilakukan pada 3 tahun sekali. Itu terakhir kali ini kita menggunakan data tes PISA pada tahun 2018, karena kan pada tahun 2020 seharusnya tahun 2021 itu dilakukan kembali tes PISA. Namun dalam kondisi pandemi, maka tes PISA itu diundur pada tahun 2022. Dan pada tahun 2022 kemarin itu dilakukan, dan Indonesia kembali mengikuti program for International Student Assessment atau disingkat dengan PISA. Nah, hasil tes PISA ini biasanya itu keluar 1 tahun setelah tes yang dilakukan. Jadi data tes tahun lalu belum bisa kita dapatkan, maka kita masih menggunakan data pada tahun 2018, yang mana pada tes PISA tahun 2018 itu menunjukkan keterampilan membaca, matematika, dan sains anak usia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata tertinggalnya 2,5 tahun dibandingkan negara-negara yang seumuran dengan anak-anak yang ada di Indonesia. Itu dalam dibandingkan dengan negara-negara yang lain, yaitu dari negara OECD lainnya. Bahkan semenjak tahun 2000 hasil tes PISA Indonesia menunjukkan keterampilan membaca, berhitung, dan cenderung stagnan. Walaupun partisipasi sekolah meningkat, anak-anak belum dapat pengalaman belajar yang berkualitas. Selain itu, Indonesia belum cukup serius untuk memfokuskan intervensi kebijakan pendidikan di arah kualitas. Ketimpangan
laju pembangunan antara desa dan kota, dan ketimpangan infrastruktur. Oke, itu kita bisa juga lihat dari data Bank Dunia pada tahun 2020 menyebutkan bahwa IPM Indonesia merosot ke peringkat 96 dari peringkat 87 pada tahun 2018. Namun berdasarkan data UNDP pada tahun 2020, IPM Indonesia berada pada peringkat 107. Nah, ini bisa kita katakan bahwa peningkatan bisa kita katakan IPM Indonesia sangat jauh merosotnya dibandingkan negara-negara lain. Dan situasi sekarang ini itu menjadi problematika kita untuk bagaimana untuk meningkatkan kualitas dalam pertumbuhan manusia. Nah, selanjutnya itu sekarang ini faktor keberhasilan suatu negara bukan hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, hukum, dan pertahanan negara, namun juga dari faktor pendidikan negara tersebut. Alasannya karena pendidikan merupakan penggerak sumber daya manusia yang dapat memajukan semua faktor keberhasilan suatu negara. Ini saya ingin mengutip dari kata Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Ia mengatakan pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Nah, di kata-kata Presiden Afrika Serikat ini bisa kita katakan bahwa pendidikan itu sangat penting pada saat sekarang ini. Kualitas pendidikan itu harus diutamakan, harus kita tingkatkan. Sementara di tingkat pendidikan bervariasi dari negara ke negara lain, ada kolerasi yang jelas antara kualitas sistem pendidikan suatu negara dan status ekonomi secara umum dan kesejahteraan secara keseluruhan. Secara umum, negara-negara berkembang cenderung menawarkan kepada warganya kualitas pendidikan yang tinggi daripada negara kurang berkembang. Dan negara-negara berkembang sepenuhnya menawarkan kualitas pendidikan terbaik dari semuanya. Pendidikan jelas merupakan kontributor vital bagi keseluruhan secara kontributor bagi kesehatan negara secara keseluruhan. Menurut Global Partnership for Education, pendidikan dianggap sebagai hak asasi manusia dan memainkan peran penting dalam pembangunan manusia, sosial, dan ekonomi. Pendidikan mempromosikan kesetaraan gender, menumbuhkan perdamaian, dan meningkatkan peluang seseorang untuk memiliki kesempatan hidup dan karir lebih baik dan lebih baik. Jadi dikarenakan pada tahun 2021 tidak diadakan tes PISA, maka ada survei dunia itu melakukan survei terkait dengan pendidikan terbaik, dan itu dilakukan oleh US News and World Report, BIV Group, dan Wharton School of the University Pennsylvania. Kegiatan dan penilaian yang dilakukan tim survei ini yaitu mensurvei ribuan orang dari 78 negara, yang kemudian nanti memberikan negara tersebut berdasarkan tanggapan survei tersebut. Nah, untuk survei ini itu penilaiannya
dilakukan dengan pengumpulan skor dari 3 aspek, yaitu pertama itu sistem pendidikan publik yang dikembangkan dengan baik, yang kedua itu seberapa banyak yang melakukan pendidikan tinggi atau perkuliahan di universitas, yang ketiga itu bagaimana negara itu menyediakan pendidikan berkualitas tinggi. Nah, timbul pertanyaannya, yang dilakukan survei, peringkat berapakah pendidikan Indonesia yang dari survei yang dilakukan pada tahun 2021 itu Indonesia yang pertama itu Amerika Serikat, yang kedua Britania, yang ketiga itu Jerman. Indonesia berada pada peringkat 54. Nah, jadi di peringkat 54 setelah Slovenia. Itulah peringkat Indonesia yang dilakukan oleh lembaga survei tersebut. Nah, selain sebagian besar temuan dan peringkat mengenai pendidikan di seluruh dunia ini nyatanya melibatkan tingkat melek huruf orang dewasa dan tingkat pendidikan yang diselesaikan, namun beberapa penelitian juga melihat siswa saat ini dan kemampuan mereka dalam mata pelajaran yang berbeda. Salah satu studi yang paling banyak ditinjau mengenai pendidikan di seluruh dunia yaitu melibatkan 470.000 siswa berusia 15 tahun. Setiap siswa diberikan tes dalam matematika, sains, dan membaca. Ini tes ini mirip dengan tes standar tes CAT. Jadi dan nilai ujian ini kemudian dikompilasi untuk menentukan nilai rata-rata setiap negara untuk masing-masing dari 3 mata pelajaran. Nah, berdasarkan penelitian ini, Cina mendapat nilai tertinggi, disusul oleh Korea, Finlandia, Hong Kong, Singapura, Kanada, Selandia Baru, Jepang, Australia, dan Belanda. Di sisi negatifnya, banyak negara sistem pendidikannya dianggap tidak memadai. Ini bisa jadi karena konflik internal, masalah ekonomi, dan atau program yang kurang dana. Nah, timbul kembali pertanyaannya, mengapa peringkat Indonesia masih tergolong rendah? Nah, angka pertumbuhan yang tinggi membuat pemerataan infrastruktur pendidikan. Berdasarkan proyeksi saat ini, populasi Indonesia saat ini diperkirakan akan mencapai puncaknya itu 337,38 jiwa pada tahun 2067 dan penurunan pada dekade berikutnya. Jadi Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang sangat besar. Jadi banyaknya anak muda Indonesia saat ini itu memilih untuk mengenyam pendidikan di luar negeri karena mereka merasa kualitas pendidikan di sana lebih baik, dan banyak di antara yang sudah lulus memilih untuk bekerja di negara tersebut. Hal ini seharusnya menjadi bahan evaluasi dari pemerintah tentang bagaimana mengoptimalkan dan memberi pelayanan pendidikan terbaik untuk masyarakat. Perkembangan di dunia era globalisasi ini banyak menuntut perubahan sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan terlebih dahulu. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya yang lahir akan semakin baik mutunya dan tentu mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dan secara
dan secara sehat dan bersaing dengan negara-negara lainnya. Nah, inilah kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan, dan tentunya saya simpulkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih tergolong rendah, dan ini akan menjadi PR kita dan akan menjadi program yang paling diutamakan dan oleh pemerintah, dan serta menjadi prioritas untuk peningkatan SDM dan kualitas untuk bangsa ini, dikarenakan bonus demokrasi yang akan kita hadapi itu sangat luar biasa, dan kita harus bekerja sama dalam hal ini. Oke, sekian dari saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.